Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Hadi Putra Prastia, NPM 1921911167. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas E. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama, motorik. Jadi motorik itu ada dua. Yang pertama motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Sebagian besar seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Contohnya kemampuan duduk, kemudian menendang, dan naik turun tangga. Perkembangan motorik ini beriringan dengan proses kematangan fisik anak. Dan kemampuan motorik ini merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu perkembangan sistem saraf, kemampuan fisik yang memungkinkannya untuk bergerak, dan lingkungan yang mendukung. Misalnya, anak akan mulai berjalan jika sistem sarafnya sudah matang, dan anak sendiri ingin berjalan untuk mengambil mainannya. Sebaliknya, motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan secara rutin, seperti menyusun balok, kemudian bermain puzzle, memasukkan benda ke dalam lubang. Kemudian kemampuan motorik halus setiap anak itu berbeda-beda, baik dalam hal kekuatan maupun ketepatannya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pembawaan anak dan stimulai yang didapatnya. Setiap anak bisa mencapai tahap perkembangan motorik halus yang optimal, asal mendapatkan stimulasi tepat. Anak justru bisa menjadi bosan dan malas mengembangkan kemampuan motorik halusnya jika ia kurang mendapatkan rangsangan. Tapi bukan berarti Anda boleh memaksakan satu bentuk stimulasi atau rangsangan pada anak. Gerakan motorik adalah suatu yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang ilmu psikologi, fisiologi, maupun olahraga. Pengendalian motorik mempelajari postur dan gerakan serta mekanisme yang menyebabkannya. Terdapat berbagai jenis gerakan motorik. Yang pertama ada refleks, kemudian gerakan motorik halus, menulis, merangkai. Kemudian gerakan motorik kasar, berjalan, merangkak. Kemudian ada gerakan tangan seperti jenis genggaman, gerakan menjepit. Kemudian koordinasi antara gerakan berbagai anggota tubuh pada olahragawan, penari atau pemain alat musik, pengendalian gerak motorik. Motorik adalah suatu yang berkenaan dengan penggerak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Kemudian tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Fungsinya perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu teori belajar. Belajar menurut para ahli yaitu belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang potensial terhadap situasi tertentu yang diperoleh dari pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang menurut Hilgard 1981. Kemudian
Belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang potensial yang tercermin sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu terhadap situasi tugas tertentu. Menurut Ingers 1980. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai akibat dari latihan atau pengalaman. Kemudian, apa itu belajar? Belajar adalah salah satu topik paling penting di dalam psikologi dewasa ini. Namun, konsepnya sulit untuk didefinisikan. Kebanyakan psikologi menganggap definisi ini tidak bisa diterima sebab ada istilah yang samar di dalamnya, seperti pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian belajar gerak. Kata gerak banyak digunakan di berbagai disiplin ilmu pengetahuan, misalnya dalam ilmu-ilmu sosial dan eksakta. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian belajar gerak. Kata gerak banyak digunakan sebagai disiplin ilmu pengetahuan, misalnya dalam ilmu-ilmu sosial. Namun, kata gerak di berbagai ilmu tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Misalnya, adalah gerak dalam kalimat. Dalam ilmu fisika, gerak diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain yang dapat diamati secara objektif dalam suatu dimensi ruangan dan waktu. Jadi ada tahap-tahap belajar gerak. Yang pertama ada tahap verbal atau kognitif. Pada tahap ini tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik. Kemudian ada tahapan motorik. Jadi tahapan motorik ini peserta didik selanjutnya memasuki tahapan motorik. Banyak persoalan yang terkait dengan aspek kognitif telah dipecahkan. Dan sekarang fokusnya adalah membentuk organisasi pola gerak yang lebih efektif dalam menghasilkan gerak. Biasanya yang harus dikuasai peserta didik yang pertama kali dalam belajar motorik adalah kontrol dan konsistensi sikap berdiri, rasa percaya diri. Kemudian ada tahapan otomatisasi. Setelah peserta didik banyak melakukan latihan secara berangsur-angsur, memasuki tahapan otomatisasi. Di sini motor program sudah berkembang dengan baik dan dapat mengontrol gerak dalam waktu singkat. Kemudian selanjutnya ada pengalaman belajar gerak. Ada pengalaman belajar gerak. Klasifikasi belajar gerak berdasarkan kecermatan gerak. Kemudian ada berdasarkan perbedaan titik awal dan akhir gerakan. Kemudian yang ketiga berdasarkan stabilitas lingkungan. Pengertian dari klasifikasi keterampilan gerak. Yang pertama ada kemampuan untuk melaksanakan tugas gerak tertentu dengan baik. Kemudian semakin baik penguasaan gerak keterampilan, maka pelaksananya akan semakin efisien. Kemudian ada fase belajar gerak. Yang pertama ada fase kognitif. Di dalam fase kognitif ini yang pertama ada mengetahui dan memahami konsep gerak. Kemudian rencana gerak, mencoba-coba gerakan. Kemudian ada fase asosiatif. Dalam fase asosiatif, di dalamnya ada mencoba dengan keleluasaan dan berulang-ulang. Kemudian merangkai gerakan. Kemudian ada mengetahui dan mengenali kesalahan gerak. Kemudian ada fase otonom. Dalam fase otonom ada pula pengulangan gerakan secara teratur. Kemudian mengubah bentuk gerakan cukup sulit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.